Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita bisa memuji Tuhan walaupun hanya lewat rekaman, live streaming. Dan kiranya ibadah kita diterima oleh Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi namanya, serta mendatangkan berkat dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dan dalam pekerjaan kita juga. Sebelum kita jauh memulai ibadah kita ini, saya mengajak jemaat Tuhan untuk bersaat teduh, berdoa dalam hati. Saat teduh dimulai. Kita memuji Tuhan dari NKB nomor 3 ayat 1, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah ini. Dari manakah datang pertolongan kita? Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan kasih Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita sebagai hukum Tuhan kepada kita pada hari ini. Kita membaca dalam surat Ayub pasal 10 ayat 8 sampai 12. Sekali lagi Ayub pasal 10 ayat 8 sampai 12. Saya akan membaca bagi kita semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan mengikuti dalam hati saja. Tanganmu-lah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 116, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan
dan setia mematuhinya. Hidupnya mulia dalam cahaya bakam, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan sambil mengaku dosa dan memohon pengampunan daripadanya. Jemaat diundang bangkit berdiri, mari kita berdoa sambil diiringi musik. Ya Allah yang maha besar, yang bertakhta di dalam sorga, dan yang tidak menolak orang yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa tidak sepantasnya kami menghadap hadirat-Mu, karena kami mempunyai banyak dosa. Kami sering melanggar titah-Mu, bahkan sepanjang hidup kami di dunia ini, kami tidak luput dari berbuat dosa. Seperti pikiran kami, ucapan kami, dan perbuatan kami sehari-hari. Banyak yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak sanggup menghitung betapa banyaknya dosa-dosa kami, dan kami percaya bahwa Engkau telah mengetahui semuanya. Oleh sebab itu, kasihanilah kami ya Tuhan. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus ku datanglah, dari sengsara sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku raib, Yesus ku datanglah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selamanya Ia menendam. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di atas bumi di antara orang yang beriman. Tuhan beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita membaca amanat hidup baru yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 3 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 3 sampai 11. Saya akan membacakan firman Tuhan ini di bawah perikop Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ialah melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka di pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman rasuli kita dengan segenap umat Kristen di segala abad. Kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 128. Nyanyian Kidung Baru nomor 128 ayat 3. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesam, dalam eram atau senang, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Jemaat yang kasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Salam. Sidang jemaat yang kekasih, kita akan membuka kitab Yunus pasalnya yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Yunus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 saya akan bacakan kepada kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini, doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang langit? Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dalam bumi. Pintunya terpalang di belakang untuk selama-lamanya. Ketika engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu. Ke dalam bait-Mu yang kudus, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca. Yang berbahagia kita yang telah mendengar, yang membaca, dan yang mendengar dan yang melakukan dalam kehidupannya. Hari lepas hari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami telah membaca sebagian dari firman, tetapi kami mau mengaku secara jujur. Logika kami tidak dapat menjangkau kedalaman firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus yang beroperasi di dalam hati dan pemikiran kami, agar kami memahami, mengerti, dan melakukan dalam kehidupan kami. Hamba yang penuh keterbatasan, ketidaklayakan, dan ketidakmampuan, bahkan kebodohannya pakai lidah mulut bibirnya, biarlah ia menyampaikan sabda firman dalam bahasa yang sangat sederhana yang boleh dimengerti. Nyatakan isi hati-Mu ini, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita sampai di hari Minggu yang ke-24.
Kita mengucap syukur walaupun kita sedang di rumah, tetapi kita tetap bersuka cita karena Tuhan tetap menolong kita. Yang menjadi tema kita di minggu ini yaitu rogate. Ya, rogate dalam arti bahwa Tuhan mendengarkan suara permohonan kita. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, tema kita seruan dari hati didengar oleh Allah. Apapun yang kita serukan sudah terungkap maupun belum, tetapi Tuhan mendengarkan dan Tuhan melihat. Ya, kita boleh melihat bagaimana perikopan kita dari dasar laut, dari dunia orang mati sekalipun. Yunus bisa berdoa dan Tuhan mendengarkannya. Berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Apapun permohonan kita serukan kepada Tuhan. Tuhan mampu dan Tuhan sanggup menjawab setiap doa permohonannya. Di dalam kesesakan, ya, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberikan kelegaan. Kita berseru sepanjang bulan Maret, April, kita sampai di bulan Mei. Kita menyerukan permohonan, meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Aba, ya Bapa, Yeshua Mashiach Elohim Adonai. Sendengkanlah telingamu Bapa. Biarlah Tuhan putuskan COVID-19 ini Tuhan Yesus. Supaya tidak ada lagi kematian massal. Tetapi mohon agar ada pertobatan massal. Setiap saat itu kita selalu diperhadapkan dengan badai. Badai, gelora, ombak. Ketika kita diperhadapkan dengan badai pasti ada rasa takut. Ada gelisah, cemas. Nah, di dalam ketakutan selalu kita berpengharapan agar badai itu cepat berlalu. Agar COVID-19 ini, virus epidemi ini cepat-cepat berlalu Tuhan. Dan tidak akan ada lagi. Sebab kami dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Ada badai yang berlangsung lama, ada juga badai yang berlangsung cepat. Ketika badai itu lalu, pasti selalu berkata, ya Tuhan, ini semua karena kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ingatkah saudara di dalam hidup ini tidak akan terlepas dari setiap masalah. Ya, masalah kadangkala berkepanjangan, kadang juga cepat berlalu. Tetapi yang harus diingat adalah selama kita hidup pasti selalu ada badai. Namun kita harus percaya bahwa sekalipun kita hidup dan berjalan di tengah-tengah badai yang takut kepada Tuhan, Ia pasti akan selamatkan. Ia tetap berserta dengan kita. Badai itu pasti akan berlalu. Sekalipun kita berjalan di atas badai, gelombang kehidupan, Tuhan pasti memberikan kita kemenangan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Sulit untuk dihayati, sulit untuk dilewati. Namun Tuhan beserta kita. Ia sendiri yang mengatakan, diam dan tenanglah. Aku akan menyertai engkau karena engkau bersama dengan aku sehingga aku dapat meniti langkah kehidupan. Kita sudah tiba di hari yang ke-24. Ya, ketika Tuhan mengatakan, janganlah takut, janganlah gelisah. Aku akan pergi ke rumah Bapa supaya kita barusan merayakan hari kenaikan Yesus. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada, engkau pun ada di situ. Dan aku tidak meninggalkan engkau seperti anak yatim piatu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hidup ini seperti tangga yang terbentang pada sebuah gedung yang menghubungkan lantai terbawah sampai lantai ke atas. Ya, sementara anak-anak tangga itu adalah masalah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Setiap anak tangga yang kita daki akan mengantarkan kita kepada posisi yang lebih tinggi. Jika kita berhasil menghadapi masalah dan masalah hidup kita akan semakin mulia. Sebab itu masalah adalah sebuah ujian yang siap disiapkan Allah untuk apa? Untuk meninggikan dan untuk menguji iman kita. Supaya kadar iman kita betul-betul kadar emas 24. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Yunus mengatakan, di dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan Kau mendengarkan suaraku. Seharusnya ia langsung menerima. Yunus
Yunus dipanggil untuk mau memberitakan kabar pertobatan supaya mereka mau bertobat ke bangsa Niniwe. Tetapi Yunus tidak langsung bertindak pergi. Tetapi ia takut. Ia melarikan diri ke Tarsis. Ia melarikan diri, ia naik di atas satu kapal. Oleh sebab itu ada satu teguran Tuhan. Ketika ada ombak gelombang badai, ya, sekaligus mengingatkan akan setiap orang bahwa mereka harus kembali kepada Tuhan. Terbukti di dalam firman Tuhan yang mengatakan, berseru-berserulah kepada aku. Pada waktu kesesakan aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 15. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini saat kita berdoa, kita selalu mengatakan kehendak Tuhan agar Dia mengabulkan doa dan permohonan kita. Allah Maha Pemurah yang menyelamatkan Yunus, Allah Maha Pemurah yang mampu dan yang sanggup menyelamatkan kita juga. Kita mau tetap memohon kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebuah kapal sedang berlayar pada suatu malam dengan cuaca buruk. Dari kejauhan tampak sebuah lampu yang kelihatannya berasal dari kapal lain yang sedang menuju ke arah kapal itu. Untuk menghindari tabrakan, kapten kapal itu memerintahkan untuk mengirim pesan ke kapal itu yang berbunyi, belokkan 10 derajat ke utara. Tetapi kapal itu bukannya belok 10 derajat ke utara, tetapi sebaliknya mengirimkan pesan lagi. Sang kapten, kamulah yang harus berbelok 10 derajat ke utara. Kemudian pesan balasan diterima, saya pelaut. Saya adalah kelas nomor 1. Kamu yang harus belok 10 derajat ke selatan. Saudara yang kekasih. Saudara, kapten akhirnya menjadi sangat marah. Lalu dalam kemarahannya ia mengirim pesan lagi. Ini kapal perang. Kamu belok 10 derajat ke utara. Tidak lama kemudian pesan balasan ia terima. Ini mercusuar. Kamu harus belok 10 derajat ke selatan. Saudara yang kekasih. Sebagai kapten kapal yang waras, maka tentunya dialah yang harus membelokkan arah kapalnya 10 derajat ke selatan, karena mercusuar itu tidak mungkin bisa bergerak. Dia adalah benda yang tidak mungkin diganggu-gugat. Sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih, saat Tuhan meminta kepada kita, menegur kita untuk tidak melakukan, itu adalah teguran yang baik. Seharusnya kita mau menyerahkan kendali kepada Tuhan. Dia yang memegang kendali kehidupan kita. Kita harus dengar-dengaran, ya. Ketika berseru, Tuhan mendengarkan, ya. Yang pertama harus kita sadari, ingatlah bahwa kehidupan yang sedang kita jalani haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita. Karenanya, saudaralah yang harus mengubah kehendak saudara dan menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Kita selaraskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara Yunus menyadari bahwa ketika dia mengandalkan diri dan kepentingannya, kehidupannya bukan menjadi semakin baik, tetapi kehidupannya semakin kacau balau. Sebaliknya ketika ia mencari Tuhan dan berdoa, walaupun ia ada di dalam perut ikan, ia tahu bahwa pintu sorga sudah terbuka baginya. Dalam hal ini Yunus mengerti dan meminta pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus, perjalanan hidup ini kita jalani bukanlah suatu perjalanan yang gampang untuk kita lalui di dalamnya. Dan ada banyak tantangan yang membawa kita untuk bersedih dan merasa kehilangan di dalamnya. Dan ada banyak kemelut yang membuat kita merasa sesak.
Sehingga Yunus mengatakan, dalam kesesakan aku berseru kepadamu. Ya. Di dalamnya tersimpan sesuatu yang menyudutkan seseorang sehingga hilangnya pengharapan. Oleh sebab itu, Amsal Salomo pasal 14 ayat 30a, hatiku yang tenang menyegarkan tubuh, ketenangan hati yang memampukan kita kembali kepada kebergantungan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, Yunus menyaksikan keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Ia mendapatkan kesempatan kedua untuk kembali hidup dan ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diperolehnya. Ia tidak salah dalam memilih sikap. Ketika pergumulan datang, ia menyerahkan hidup ini hanya kepada Tuhan. Ia menaikkan doa syukur kepada Tuhan dengan selalu mengucap syukur. Karena itu ingatlah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kuasa Tuhan tidak dapat bekerja apabila iman kita dipadamkan. Sekalipun manusia berkata mustahil, tetapi tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Di dasar laut, di tempat kediaman orang mati pun, Tuhan akan mendengarkan doa saudara. Amin. Ayat hafalan kepada kita diambil dari Mazmur pasal 120 ayatnya yang pertama. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Amin. Terima kasih Tuhan, sabda firman yang kau percayakan kepada kami. Hamba-Mu ini berhenti berbicara. Ketika kami berseru, Tuhan menjawab kami dari dasar laut dalam keadaan dan situasi apapun. Ketika kami berdoa dan Tuhan pasti mendengarkan doa kami. Ajari kami untuk tetap berseru kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun seperti Yunus. Dalam kasih Yesus kami berdoa. Amin. Masih
Karena kita sudah disegarkan oleh firman Tuhan, maka tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bagian dari ibadah kita untuk mendukung pelayanan Tuhan secara khusus di jemaat GNKP Indonesia, Jemaat JJ. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, firman Tuhan untuk mengantarkan persembahan pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 15. Sebab ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 196, Ku Beroleh Berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta, diam Dia dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertainya-Mu, itulah janjinya kepadaku. Jemaat yang kekasih, kita menaikkan doa-doa syafaat kita dan ikutilah dalam hati bahwa 2-3 orang yang berkumpul dalam nama Bapa dan sepakat meminta sesuatu, Tuhan pasti mendengarkan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan hingga tanggal 24 ini Engkau masih bersama dengan kami. Di dalam perjalanan kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Aku sekali-kali tidak meninggalkan Engkau. Engkau senantiasa berjalan mendampingi dalam keadaan apapun, dalam kemelut dan kesusahan apapun. Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Itulah yang menjadi pengharapan kami, sehingga kami terus melangkah untuk mengikuti jejak-Mu. Berikan kami kekuatan, kemampuan Bapa. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di dalam Tuhan kami boleh berbuat banyak, karena Tuhan yang melengkapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sabda firman-Mu Engkau mengirimkan kepada kami bagaimana keajaiban-Mu Bapa di dasar laut, di perut ikan. Sekalipun 3 hari mendekap di dalam dunia orang mati, Engkau sanggup mengangkat dan mengeluarkan, memberikan ia kesempatan kedua. Tuhan memberikan kami kesempatan setelah kami menghadapi situasi, kondisi yang sering mencekam kehidupan kami dalam situasi epidemi COVID-19 ini. Engkau bersama-sama dengan kami. Sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau senantiasa menyertai kami di dalam perjalanan hidup ini. Tuhan adalah yang senantiasa setia. Tuhan akan menguatkan hati kami dan senantiasa memelihara kami dalam keadaan apapun. Kami mau bawa dan serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Jemaat Evangelius Jakarta. Bahkan saudara-saudara kami yang sedang menghadapi masalah akibat COVID-19 ini, adanya pemutusan hubungan kerja. Ya Abah, ya Bapa, kami mohon sendengkanlah telinga-Mu Bapa. Karena di dalam doa ini adalah kekuatan kami sebagai orang percaya. Karena itu kami mau mempersiapkan hati kami untuk senantiasa mau membawakan hidup ini dalam tangan-Mu.
Kami mau bawa dan serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu pimpinan sinode kami Bapa, para pendeta di sesinode GNKP Indonesia, dan juga para hamba-hamba Tuhan di distrik 28 Yordan Jawa Bali. Mohon agar Tuhan yang mau memegang tangan kami, agar kami dapat melakukan pelayanan ini dengan kesungguhan hati kami. Demikian juga kami mau berdoa khususnya untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para TNI Polri Tuhan Yesus, para pemerintah, berikan mereka hikmat, kekuatan untuk mengatasi pandemi corona agar tetap terjadi pemulihan. Demikian juga untuk kebutuhan logistik, biarlah Tuhan yang mau menyediakan bagi kami. Kami memandang burung-burung di udara, Tuhan tetap menyediakan apa yang kami butuhkan. Kami mau berdoa khususnya untuk korban COVID-19 yang sudah terinfeksi. Biarlah Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan, pemulihan, kesehatan, dan ketangguhan, ketabahan hati. Memberikan penghiburan. Secara khusus kami mau berdoa untuk para pasien yang ada di rumah sakit. Kami mau berdoa untuk juru rawat Bapak, para medis Bapak, para dokter. Berikan kesehatan, kekuatan, dan hati yang penuh belas kasihan untuk merawat setiap pasien yang terinfeksi. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk perusahaan, pengusaha, bahkan karyawan dan karyawati, para driver online. Mohon agar Tuhan membukakan jalan Bapak. Kami mau berdoa untuk para pembisnis Bapak, sehingga mereka saat ini lambat akibat pandemi. Biarlah mereka tetap bertahan. Memberhentikan juga karyawan Bapak terpaksa mereka mengambil langkah ini. Kami berdoa para pengusaha agar tetap memiliki semangat serta kecukupan biaya hidup selama pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berikan mereka hikmat, kekuatan serta kesehatan, dan terus agar mereka dapat melayani menjadi berkat bagi sesama. Untuk seluruh negara-negara Bapa di dunia ini, kami mau berdoa untuk pembuatan vaksin, pertolongan Tuhan agar penyebaran virus ini dapat berhenti Bapa di setiap negara yang terdampak. Dan vaksin yang sedang dikerjakan tim agar Tuhan berikan mereka hikmat marifat-Mu agar dapat cepat menyelesaikan dan bisa dipakai untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk fakir miskin, anak yatim piatu, para janda, para duda. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap jemaat-Mu Bapa, kepada para anak-anak remaja kami. Mungkin mereka jenuh, tetapi berikanlah penghiburan, kesabaran. Ya Bapa, inilah seluruh doa kami, doa syafaat kami, doa persembahan kami, doa syukur kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang jahat, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kasih Yesus Kristus, permata yang Tuhan Yesus kasihi, perjalanan kembara kehidupan kita masih terus berlanjut selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Akan terus bergulir melewati berbagai perubahan musim dan keadaan. Terimalah rahmat berkat anugerah Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Sekarang hingga Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Kita akan bernyanyi dari NKB 162, meskipun di dalam lembah. Meskipun di dalam
Salam, Tuhan berkati.